untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan ya. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA kelas Life Kids, yuk hubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa disiplin mendengarkan cici-cici dan koko-koko menjelaskan tentang firman Tuhan minggu ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati juga cici-cici dan koko-koko yang akan menyampaikan firman Tuhan minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah online kelas Pratama. Terima kasih untuk adik-adik yang membantu ibadah online hari ini. Ya, luar biasa. Ditunggu nih teman-teman yang lain juga yang mau ikut melayani di ibadah online, menghubungi Life Kids atau Cici Kokonya ya di grup WA-nya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita mau gerakin nih badan kita. Ayo bangkit berdiri semua. Kita mau daki gunung, kita mau turun lembah. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo kita daki lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Iya, kemanapun kita, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Karena apa? Karena kasihnya besar banget, tinggi banget, dalam banget buat kita semua. Yuk kita nyanyi satu kali lagi pujian. Tinggi, dalam, besar. Kasih Yesus tinggi, semakin tinggi cintanya. Cintanya dalam, semakin dalam, dalam tiap hari.
sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yang cerita ini guru kelas Pratama 1. Ayo, ini belum pernah cerita nih dari awal kita ibadah online. Coba ayo, bisa tebak nggak nih? Yang Pratama 2, Pratama 3 pasti kenal juga nih. Kok yang satu ini? Pasti bisa nebak semua ya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau duduk diam, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar lagu baru ya adik-adik. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kita bisa ibadah online. Kita bisa mendengarkan firman-Mu. Berilah hikmat pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita mendengarkan firman Tuhan bersungguh-sungguh ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Aduh, aku udah capek ini. Kok sudah jalan jauh.
hampir 20 kilo lebih nih pulang pergi, 40 km. Nah, Koko udah di atas gunung nih, mau ke puncak 2 Cipanas. Kali ini Koko akan bercerita tentang perjalanan yang sangat jauh di suatu bangsa yang dimulai dari 75 orang yang mengungsi ke negeri Mesir karena negeri mereka dilanda kelaparan. Akhirnya di sana mereka beranak pinak, jadi jumlahnya sangat banyak. Tapi mereka di sana hidupnya menjadi budak selama 430 tahun atau 4 abad lebih mereka jadi budak. Selama mereka menjadi budak, mereka mempunyai hak apapun dalam hidup mereka. Mereka mengerjakan sesuatu yang bikin batu bata atau pokoknya berhubungan dengan tanah liat. Mereka akhirnya berdoa minta pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan dengar. Tuhan akhirnya mengirim seseorang yang bernama depannya M U S A. Siapa? Betul, Musa. Musa adalah seorang penggembala. Musa dikirim Tuhan bersama dengan Harun menghadap Raja Mesir waktu itu, ya. Raja Mesir yang bernama Raja Firaun. Raja Firaun didatangi oleh Musa, dan apa kata Raja Firaun? Tidak bisa. Bangsa Israel harus ada di negeri ini sebagai budak seperti dulu. Musa bingung. Akhirnya kata Musa, kalau tidak diizinkan, bangsa Mesir akan dilanda 10 tulah. Tulah apa? Tulah itu penyakit. Dasar keras kepala si Raja Firaun itu. Akhirnya tidak boleh. Akhirnya turun tulah pertama. Nah, ada yang masih ingat? Ya, air menjadi darah. Air yang biasa buat mandi, buat minum, buat segala macam berubah menjadi darah. Di seluruh negeri Mesir, kecuali negeri Goshen, di mana orang-orang Israel tinggal tidak pernah. Akhirnya nggak ada kehidupan, ikan-ikan mati, binatang-binatang semua mati, tumbuh-tumbuhan juga mati. Termasuk juga binatang-binatang yang suka tinggal di sungai itu, katak itu keluar, masuk ke tulah kedua. Katak itu mulai menghinggapi seluruh Mesir. Katak adalah salah satu dewa juga di Mesir, nggak boleh dibunuh. Tapi mereka memenuhi, gimana coba? Setelah katak muncul tulah ketiga. Aduh, nyamuk. Kalau satu udah masalah, dua masalah, banyak temannya, ribuan, jutaan, pentol di mana-mana. Jadi masalah. Setelah itu, setelah nyamuk, muncul yang namanya lalat pikat. Nah, setelah lalat pikat muncul penyakit yang baru, namanya sampar. Penyakit sampar. Sampar itu apa? Penyakit yang melanda hewan ternak, di mana mereka diare-diare, pencernaannya terganggu. Dari 10, 9 mati, 1 hidup. Jadi kelaparan, nggak ada makanan lagi, nggak ada hewan ternak lagi yang bisa dimakan. Selanjutnya, setelah sampar, muncul lagi yang namanya barah, bentol-bentol tapi berair, yang sangat berbahaya. Kalau sekarang sebutnya penyakit antraks, serem banget, menular dengan cepat sekali. Setelah barah, muncul lagi hujan. Bukan hujan air, hujan es, bukan salju, es. Semua binatang, semua orang yang ada di padang mati kena waktu es. Kedinginan, pohon-pohon rusak, rumah-rumah rusak, semua yang kena mati semuanya. Bingung Firaun.
Tapi belum tobat juga. Setelah hujan es, muncul lagi yang baru, yang namanya belalang. Pohon-pohon udah rusak, sekarang muncul belalang. Belalang baru muncul, makanin semua sisa-sisa tumbuhan, pucuknya, buahnya, semua dimakan dengan habis, nggak ada sisa. Setelah belalang muncul lagi selama 3 hari 3 malam. Apa itu? Gelap gulita. Gelap gulita tuh maksudnya kayak gimana? Seperti kayak gerhana matahari. Gerhana matahari cuma 3 menit, 5 menit, 30 menit lah paling lama. Saya itu terang lagi. Kalau ini enggak, 3 hari 3 malam. Gelap gulita. Selanjutnya tulah yang ke-10, sulung pada mati, pada meninggal. Sulung dari binatang, sulung dari manusia. Tapi orang Israel enggak, cuma Mesir doang. Setelah tulah yang ke-10, akhirnya Raja Firaun mulai mengizinkan boleh keluar. Setelah bangsa Israel senang. Setelah 430 tahun jadi budak, tiba-tiba diizinkan keluar. Coba 430 tahun mungkin dari kakeknya punya kakek lagi, udah jauh banget. Tiba-tiba dibebaskan. Mereka langsung siap-siap, siapin semua baju, celana, makanan, selimut buat di perjalanan supaya mereka nggak kedinginan. Dan yang luar biasa, tetangga-tetangga mereka memberikan ini bekal juga, ada yang ngasih emas, ada yang ngasih perak. Tuhan menggerakkan hati tetangga mereka untuk berbaik hati. Yang warga Mesir, akhirnya mereka mengungsi. Jumlahnya berapa? 600.000. Itu lakinya doang ya. Kalau ditambah sama anak-anak, sama ibu-ibu segala macam, jumlahnya 2 juta. Bayangin. Jadi pengungsi mereka 2 juta. Pindah ke suatu negeri yang baru. Nah, kapan naik pesawat? Nggak ada zaman dulu. Mereka berjalan kaki 2 juta. Ke negeri yang baru mereka nggak tahu. Pokoknya ngikutin aja sesuai dengan perintahnya Musa. Mereka berjalan kaki. Akhirnya mereka berjalan kaki. Dan luar biasanya, mereka harus melewati padang gurun. Padang gurun kan panas. Mereka harus bawa payung gitu supaya nggak kepanasan. Atau bawa apa gitu supaya nggak kepanasan. Nah itu hebatnya Tuhan kita. Luar biasa. Tuhan pada siang hari mengirimkan 3 awan. Jadi mereka tidak kepanasan selama di padang gurun. Kalau malam hari gimana? Pada malam hari Tuhan juga mengirimkan yang namanya tiang api. Jadi pada terang di jalan. Jadi terang. Luar biasa. Nah, selama mereka perjalanan itu, ternyata Raja Firaun mulai sadar. Kemana budak-budak saya? Mereka harus kembali lagi direbut. Harus. Nggak ada yang buat batu bata. Semua tanah liat, semua keramik nggak ada yang buat. Akhirnya Raja Firaun menyuruh pasukan berkudanya menyiapkan barisan untuk ngebut. Bangsa Israel cuma jalan kaki, yang itu naik kuda dengan itu dia. Akibatnya bisa kesusul. Ketika bangsa Israel dilihat oleh bangsa Mesir atau pasukan dari Raja Filistin itu dia budak-budak kita. Kebalikannya, di sana pun mereka ngelihat itu ada apa itu debu. Semakin dekat, ternyata pasukan berkuda dari Firaun mendekat. Mereka sangat ketakutan dan mereka juga mulai bersungut-sungut. Enakan di sana, ngapain di sini? Musa akhirnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, pimpin Tuhan. Tuhan sudah mimpin sejauh ini. Ini sekarang Firaun sudah mendekat lagi nih pasukannya. Masa bangsa Israel harus balik lagi ke sana, Tuhan? Tiba-tiba malaikat Tuhan berserta tiang awan dan tiang ini ya pindah ke belakang, yang dari depan pindah ke belakang, yang mengakibatkan terjadinya kegelapan. Di mana kegelapan terjadi? Di antara pasukan Firaun dan bangsa Israel. Tidak bisa ketemu. Itu janji Tuhan. Seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan. Ayat hafalan kita hari ini Ibrani
tidak akan meninggalkan engkau. Kita ulang satu kali lagi ya. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yuk teman-teman, kita hafalkan dan simpan di dalam hati kita janji Tuhan ini. Sampai jumpa. Itu janji Tuhan, kita harus pegang. Apapun kondisi kita, apapun kesulitan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita yang punya niat, tapi jangan. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Apapun kondisi kita, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan cukupkan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mungkin minggu depan akan ada kelanjutannya. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu. Biar Tuhan juga akan menyertai sepanjang hidup kita selama hari-hari ini, minggu-minggu ini. Ya, kita tutup dalam doa. Tutup matanya adik-adik semuanya. Mama papanya juga tutup mata tuh. Masa adik-adiknya doang? Iya, semuanya. Yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Yang Tuhan sudah memelihara kami sepanjang hidup kami. Begitu banyak pemeliharaan Tuhan buat hati kami, buat jiwa kami, buat tubuh kami, buat hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Kami pegang janji Tuhan seperti di Ibrani 13 ayat 5. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Kami pegang Tuhan, janji itu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati papa mama, berkati kesehatannya, berkati imannya supaya percaya pada Engkau dalam segala perkara, kesehatannya. Jauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, orang-orang yang berbuat jahat Tuhan. Tuhan berkati kami, bungkus kami dengan darah Yesus, kirim malaikat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dengan syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom. Dah. Iya adik-adik, udah denger dong ceritanya. Luar biasa Tuhan kita ya. Luar biasa. Nah, sekarang Cici mau kasih games nih buat kalian. Tapi sebelum games, Cici mau kasih tahu dulu nih ya. Nanti hari Kamis jam 10 jangan lupa ada The Living Word Kids. Kalian bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Jangan lewatkan di YouTube channelnya Life Kids, dan nanti juga bisa ditonton di medsosnya Life Kids, di IG dan di Facebooknya Life Kids jam 10.30 ya. Yang kedua nih sekarang yang dinanti-nantikan adalah games berhadiah untuk kalian anak-anak Pratama. Gamesnya soalnya nanti akan diupload di Instagram dan juga Facebooknya Life Kids jam 10. Iya, jadi seperti biasa, mama papa bisa ibadah dulu dengan tenang. Adik-adik kelas pertama kerjakan dulu lembar kerjanya. Nanti jam 10 tongkrongin medsosnya Life Kids. Mau IG atau Facebook boleh. Kalian tunggu, Life Kids akan mengupload soal kuis hari ini, dan ada 2 hadiah untuk 2 orang pemenang. 1 di IG, 1 di Facebook, yang menjawab pertanyaan dengan benar dan paling cepat. Jadi setelah lihat soalnya, buru-buru minta tolong mama papanya untuk menjawabnya. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian masing-masing, lalu jawabannya apa. Jangan terburu-buru juga kadang ya. Lihat dulu soalnya dengan teliti yang ditanyakan itu apa. Jadi nggak salah jawab. Kalau salah jawab terus ngulang lagi nanti wah keduluan orang lain ya. Jadi mau papa boleh milih mau di IG atau di Facebook. Yang penting yang kami ambil adalah 1 orang yang tercepat di Facebook dan 1 orang yang tercepat di Instagram. Makanya yang mama papa yang belum follow IG atau Facebooknya Life Kids, buruan di follow dulu, di friend dulu biar bisa
lihat soalnya apa ya, biar anak-anaknya bisa menjawab pertanyaan dan bisa berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Oke, ditunggu ya, jam 10 waktunya Live tentunya. Nanti kita akan mengupload soalnya di IG dan Facebook. Ditunggu ya partisipasi kalian adik-adik untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.